Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Petra Utagalung dari kelas 2 ECD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pemrograman mobile. Di sini saya sudah membuat 4 menu utama, di mana setiap menu itu nanti ketika diklik, dia itu akan mengarah langsung ke halamannya. Jadi di sini saya sudah buat file fragmen saya di bagian Kotlin-nya. Itu ada 4 halaman, di mana itu ada halaman guru, lokasi, jadwal, dan juga ada kursus. Nah, itu disesuaikan dengan project saya sendiri yaitu EduFest. Nah, contohnya seperti di sini ada nih override on-grid view. Kode ini itu digunakan untuk mengonfirmasi Android untuk memuat layout yang ada di dalam file XML kita. Jadi nanti itu sengaja dipanggil agar nanti bisa ditampilkan pada layar ataupun dengan kata lainnya saat fragmen dipanggil tampilan yang ada di file XML kita itu akan muncul di layar dan itu bisa menjadi ataupun bisa dibilang halaman akun di aplikasinya. Jadi secara umum kode ini tuh bertugas untuk menampilkan halaman akun sesuai dengan desain yang sudah dibuat di file XML kita. Nah, selanjutnya ini ada halaman home. Nah, ini sama aja dengan halaman yang saya jelaskan tadi, namun di halaman home ini, disinilah nanti card-card itu akan dipanggil. Jadi nanti kalau misalnya kita mengklik menu itu, dia itu akan mengarah ke halamannya sendiri. Jadi bagian halaman home inilah dia akan menampung seluruh dari card-cardnya tadi yang akan ditampilkan di halaman depannya nanti. Nanti akan saya tampilkan nanti di bagian outputnya. Nah, selanjutnya ini adalah kode untuk activity utama dalam project kita nanti yang sudah menggunakan navigation drawer. Di mana fungsi utamanya ini untuk menampilkan berbagai halaman atau fragmen kita berdasarkan pilihan pengguna dari menu navigasinya. Nah, seperti ini ada fungsi override on grid itu digunakan untuk mengatur tampilan awal aplikasi dengan layout dan mengkonfigurasi navigation drawernya. Lalu juga di sini ada on navigation item select itu digunakan untuk menangani aksi saat item di navigation drawernya itu dipilih berdasarkan item yang dipilih oleh penggunanya nanti. Lalu yang bagian terakhir itu ada on option item select itu digunakan untuk mengatur aksi untuk icon menu di atas. Nah, jadi setiap kali item di navigation drawer itu dipilih, aplikasi akan menampilkan halaman fragmen yang sesuai dan menampilkan pesan singkat menggunakan touch. Nah, lalu setelah ini selanjutnya itu ada di bagian rest itu ada drawable. Itu digunakan untuk menampung seluruh gambar-gambar ataupun yang atribut yang kita gunakan. Ada kayak background, icon, gambar, apapun itu untuk mempercantik tampilan kita, bisa kita tambahkan di bagian drawable. Seperti ini contohnya. Nah, lalu di sini ada layout ataupun ini adalah bagian dari fragmen yaitu file-file XML yang di bagian inilah kita nanti akan mengatur bagaimana elemen-elemen UI ditata dan ditampilkan di layar. Jadi XML ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur dan desain tampilan dalam aplikasi. Jadi ketika kita ingin mempercantik tampilannya ataupun mengubah cardnya, kita bisa langsung di bagian layoutnya ini di bagian file XML. Di bagian XML-nya. Lalu selanjutnya itu, nah di bagian file XML itu kita ada namanya activity main XML. File XML ini mendefinisikan tampilan layout untuk activity yang menggunakan ray layout dan navigation view dalam aplikasi Android kita ini. Misalnya itu seperti ini ada drawer layout. Nah, seperti yang saya blok ini. Ini adalah layout utama yang menyediakan area untuk navigation drawer kita. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu ada bagian include. Nah, include itu menyertakan layout line. Dalam hal ini main content XML ya, yang akan menjadi tampilan utama di dalam aplikasi kita. Lalu ada navigation view seperti yang ini. Itu menyediakan menu navigasi ataupun drawer yang muncul dari sisi kiri layar. Di sini menu ini diatur untuk membuat header dan menu navigasi. Dan seperti ini contohnya ini ada navigator menu seperti file ini. Nah, lalu itu juga ada namanya layout main content seperti ini. Ini adalah tampilan utama aplikasi yang akan ditampilkan di dalam drive layout kita nantinya.
Lalu juga ada layout header, itu nanti adalah layout header bagian atas dari navigation kita. Lalu juga ada navigator menu, ini adalah menu yang ditampilkan di dalam navigation view kita seperti item navigasi yang bisa dipilih pengguna nantinya. Jadi secara keseluruhan itu layout ini digunakan untuk membuat tampilan dengan navigation drawer, di mana pengguna bisa memilih menu dari sisi kiri layar, sementara konten utama ditampilkan di bagian tengah. Nah, nanti kita akan lihat di bagian outputnya. Lalu di sini juga ada bagian value. Value ini adalah bagian color. Di sini custom colornya kita bisa mendeklarasikan color yang kita gunakan di sini. Begitu juga untuk stringnya kita bikin di sini. Langsung saja kita akan coba lihat outputnya. Ini dia. Kita akan klik home. Nah, ini adalah halaman utama saya. Itu ada kursus, lokasi, guru, dan jadwal saya. Kalau kita klik kursus, dia itu akan masuk ke halaman kursus. Dari sini juga kita bisa klik dia langsung ke halaman kursus. Kita kembali ke home. Kita bisa lihat lokasi. Bisa lihat guru. Dan bisa lihat jadwal saya. Nah, ini juga bisa diklik semuanya. Baiklah, sekian saja hasil dari video tugas saya pada sore hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.